Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan golongan-golongan masyarakat Yahudi. Nah, golongan-golongan masyarakat Yahudi ini terdiri dari golongan Zelotis, golongan orang Farisi, dan golongan Saduki dan juga SNS. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait dengan golongan-golongan yang dimaksud. Yang pertama adalah golongan Zelotis. Nah, akar gerakan Zelot dapat dilihat dari kaum Hasidim yang muncul pada waktu pemberontakan Makabe setelah Wangsa Makabe memerintah. Kaum ini tidak begitu menyukai pemerintah yang baru sehingga mencabut dukungan mereka serta menghilang. Kaum Hasidim kemudian digantikan oleh beberapa kelompok lain yang diantaranya adalah kaum Farisi dan Zelot. Yang mana kaum Zelot mewarisi tradisi pertempuran orang-orang Hasidim. Akan tetapi umumnya diakui bahwa permulaan munculnya gerakan Zelot adalah pada pemberontakan melawan sensus yang diadakan oleh Quirinius pada tahun 6 Masehi. Pemimpin pemberontakan tersebut adalah Yudas bin Eliezer, orang Galilea yang kemudian dihukum mati oleh Herodes. Kemudian golongan Zelotis adalah kelompok nasionalis dari bangsa Yahudi yang menggunakan kekuatan politik untuk pembaruan. Mereka memberontak kepada pemerintahan Romawi pada sekitar tahun 66 sampai 73 AD agar melepaskan diri dari kontrol pemerintahan Romawi. Perintis golongan ini adalah Yudas orang Galilea. Mereka berpegang pada prinsip bahwa YHWH atau Yahweh adalah satu-satunya Allah yang boleh menerima penghormatan dan tidak untuk pemerintahan Romawi. Perlawanan kaum Zelotis dikalahkan oleh tentara Romawi dan mengakibatkan kehancuran dari Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 70. Peristiwa ini sekaligus mengubah kehidupan keagamaan orang Yahudi. Orang Yahudi harus menerapkan fleksibel kepada bangsa-bangsa lain sebagai lawan politik yang ada di sekitarnya supaya dapat terus bertahan. Orang Yahudi pun mempertahankan stamina moral dan orientasinya kepada hukum Taurat dan lebih toleransi kepada kelompok-kelompok bangsa-bangsa lain. Kemudian golongan Farisi. Golongan Farisi merupakan kelompok yang terbesar jumlahnya dan pengaruhnya dalam periode Perjanjian Baru. Nama Farisi berasal dari kata paras yang berarti memisahkan. Mereka adalah golongan separatis atau Puritan dan Yudaisme. Mereka memisahkan diri dari segala bentuk sekularisme dan hal-hal yang dianggap jahat agar dapat tetap mempertahankan ketaatan dan moral pada hukum Taurat. Golongan ini muncul setelah berakhir gerakan Makabe dan pada tahun 1035 sebelum Masehi, golongan ini telah terorganisir dengan baik. Mereka berpegang teguh pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka percaya kepada kebangkitan malaikat dan kekekalan jiwa manusia. Mereka mempraktikkan peraturan hukum Taurat secara literal, seperti berpuasa, melakukan hukum Sabat, dan mempersembahkan persepuluhan. Dengan melakukan hukum Musa ini, orang-orang mempropagandakan misi pembaruan di antara orang Yahudi. Selain itu, berdasarkan dari literatur rabbinik, kaum Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Dari gulungan naskah-naskah Laut Mati, kaum Farisi dikatakan sebagai kaum yang suka mencari dan memerhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum
dan menghukum orang Yahudi. Tepatu keprihatinan utama kaum Farisi adalah mengenai pembaruan Israel. Kemudian kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim memisahkan diri dari orang biasa. Kemudian adalah golongan Saduki. Nama Saduki diduga berasal dari Zadok, yang merupakan nama imam agung yang hidup pada masa Raja Daud. Aktivitas mereka dalam bidang politik sebenarnya telah dimulai sejak masa pemerintahan Kekaisaran Persia, di mana mereka berkontak dengan penguasa asing dan cenderung menerima Helenisasi. Kemudian Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di Bait Suci, sehingga kaum imam, di mana hampir semua imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki adalah imam. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari orang awam yang kaya dan tuan-tuan tanah. Kemudian anak-anak Imam Zadok adalah golongan imam yang bekerja juga dalam pembuangan. Jumlah golongan ini lebih sedikit dibandingkan dengan golongan Farisi. Mereka diberikan kekuasaan politik untuk mengatur kehidupan umat Yahudi dan Yudaisme pada periode Raja Herodes. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk hidup keagamaannya dan menafsirkannya secara hurufiah. Hukum Musa dianggap yang benar dan berwibawa dibandingkan dengan kitab-kitab para nabi dan tulisan-tulisan lainnya. Mereka tidak menerima apa yang dihafalkan oleh orang-orang Farisi mengenai Taurat. Mereka adalah golongan rasionalis dan antik supranaturalis. Karena itu, mereka tidak percaya mengenai kebangkitan malaikat ataupun roh yang tidak kelihatan. Dan tidak percaya mengenai kekekalan pada jiwa manusia. Hidup keagamaan mereka tergantung pada etika dan moral dan terbuka kepada budaya Helenis. Kemudian mereka adalah golongan oportunis dan mempertahankan praktis mereka untuk kepentingan politik golongannya. Mereka tidak mengadakan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Misi pembaruan yang mereka lakukan adalah pembaruan secara moral dan etika dengan hukum Taurat sebagai dasar. Kemudian golongan SNS. Nah, Bapak Ibu, SNI atau SNS adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65-an sebelum Masehi hingga 70-an Masehi. Informasi tentang kelompok ini terdapat di dalam naskah-naskah Laut Mati, meskipun di dalam naskah-naskah tersebut tidak pernah disebut mengenai nama SNI. Nama SNI digunakan oleh Philo, Josephus, dan Plinius, sejarawan Yahudi dan Romawi, untuk menyebut kelompok yang memiliki banyak persamaan dengan kelompok yang disebut di dalam naskah-naskah Laut Mati. Kemudian kaum SNI menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindung dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Karena itulah mereka membentuk kelompok yang mandiri di Qumran
dan mempraktikkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Yosefus menggambarkan SNS sebagai golongan yang tidak sama dengan Saduki dan Farisi. Arti nama dari SNS tidak dapat dipastikan, namun ada kaitannya dengan kata Yunani hosios, artinya suci. Mereka tidak kawin dan mengawinkan, tetapi mengembangkan kelompoknya dengan mengadopsi pengikut-pengikut baru. Gaya hidup golongan ini memiliki hidup kebersamaan yang kuat, sehingga kehidupan sosial mereka sama. Tidak ada yang miskin ataupun yang kaya. Mereka bekerja dan hidup secara sederhana. Di luar kegiatan pekerjaan mereka harus memakai baju putih. Mereka juga berpegang pada hukum Taurat, terutama pada hari Sabat. Mereka menekankan hidup yang bersih secara jasmani, sehingga mencerminkan hidup batin yang suci pula. Kemudian mereka percaya kepada hal-hal supranatural, seperti orang Farisi. Mereka adalah golongan yang juga mengadakan misi pembaruan melalui pengasingan diri, beraskese untuk membersihkan diri dari hawa nafsu dunia. Demikianlah pemaparan terkait dengan beberapa golongan tadi, dan Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Tuhan tetap memelihara dan melindungi kita dalam kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.